Kemudian benarkah tanggal 25 Desember itu hari kelahiran Yesus yang biasa kita sebut dengan Nabi Isa alaihissalam? Fakta yang tidak bisa dipungkiri, meskipun mereka otak-atik tentang masalah bulan, tapi fakta yang ada di dalam kitab suci mereka sendiri. Satu, pada Injil karangan Lukas. Jadi kitab suci Kristen itu dibagi menjadi dua, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kemudian 13 surat-surat Paulus dan surat-surat lainnya. Nah, di dalam Injil karangan Lukas itu disebutkan pada pasal 1 ayat 28 dan 33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu fa bi ihsanihi yahtadil muhtadun. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan yataqarrabu biha mutaqarrabun. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamu bihi nabiyyun sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum ila yaumi yub'atsun, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Raudatul Jannah yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin Allah kita masih diberi kesempatan untuk hadir bermuajahah di rumah Allah ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmah, hidayah, inayah, serta maghfirahnya kepada kita sekalian. Salawat serta salam selalu terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah mengantarkan kita ke jalan kebenaran hidup, yakni dinul Islam, yang kebenarannya dapat dibuktikan sejak dulu, sekarang maupun di masa mendatang. Jamaah yang dirahmati Allah, pagi hari ini kami akan menyampaikan materi misteri Natal dan Tahun Baru Masehi. Dan sudah kami siapkan bukunya, sudah dicetak dalam buku. Ini yang cetakan ke-11. Jadi sudah lama habis, 3 tahun yang lalu. Tinggal 2, ya saya simpan sebagai dokumen. Nah, ini yang cetakan ke-12. Ini tadi kami bawa 1 dus yang isinya 145. Kalau ada yang berminat mendapatkan, hubungi aja Takmir Masjid. Per buku harganya 25.000, ya ketebalannya ya sekitar 250 halaman lah. Nah, saya menyampaikan singkat saja. Kalau saya sampaikan seluruh buku ini ya seminggu nggak selesai itu. Buku ini saya diterbitkan pertama kali tahun 1994. Jadi waktu itu saya masih muda belia, baru pulang dari Singapura. Terus ini saya tulis pas di bulan Desember. 2 pekan kemudian ya sudah terbit, tersebar seluruh Indonesia. Hanya saja
mayoritas umat Islam tidak punya karena ini diborong oleh orang Kristen. Makanya ya dianggap langka. Sama seperti buku Dialog Santri Pendeta yang diterbitkan tahun 1992. Setiap masuk Gramedia nggak sampai 1 pekan ya habis. Jadi itu dicetak berulang kali. Makanya banyak orang tanya, Pak Masud itu kerja apa? Kok enak-enakan? Loh, saya dapat royalti banyak dari buku-buku ini. Ini sudah hampir 100.000 eksemplar memang. Jamaah sekalian, yang pertama masalah Natal. Menurut arti bahasa, Natal artinya hari kelahiran seseorang atau suatu lembaga. Tapi menurut arti istilah, dan ini sudah menjadi hak paten Kristen, sudah menjadi keyakinan Kristen, jadi orang lain sudah tidak boleh memakai istilah Natal untuk memperingati kelahirannya. Nah, bagi Kristen, Natal adalah hari kelahiran Yesus ke dunia sebagai anak Tuhan sekaligus Tuhan, Juru Selamat dan penebus dosa manusia. Lah bagaimana kalau kita merayakan Natal sebagai hari kelahiran Yesus ke dunia sebagai hamba Allah dan utusan Allah? Kira-kira orang Kristen marah apa tidak? Kalau memang boleh, ayo. Nah, jadi itu. Kemudian, benarkah tanggal 25 Desember itu hari kelahiran Yesus yang biasa kita sebut dengan Nabi Isa alaihissalam? Fakta yang tidak bisa dipungkiri meskipun mereka otak-atik tentang masalah bulan, tapi fakta yang ada di dalam kitab suci mereka sendiri. Satu, pada Injil karangan Lukas. Jadi kitab suci Kristen itu dibagi menjadi 2, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kemudian 13 surat-surat Paulus dan surat-surat lainnya. Nah, di dalam Injil karangan Lukas itu disebutkan pada pasal 1 ayat 28 dan 33 bahwa malaikat Jibril datang kepada Siti Maryam yang mereka sebut Bunda Maria, memberitahu bahwa Maryam ini akan melahirkan seorang anak Tuhan yang diberi nama Yesus. Nah, kemudian hamil sampai kemudian diceritakan di dalam Injil karangan Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat 13 ada penggembala yang menjaga ternak-ternaknya yang dilepas di padang di malam hari, ya, yang dilepas di padang di malam hari, didatangi oleh malaikat, dan malaikat itu memberitahu kepada para penggembala bahwa Kristus Tuhan telah lahir di kota Daud, yaitu kota Bethlehem. Para sejarawan, arkeolog, ya, sejarawan Kristen sendiri dan pakar-pakar tafsir Kristen itu menjelaskan kebiasaan orang-orang Yahudi kalau mereka menjaga ternaknya yang dilepas di padang di malam hari, berarti itu bukan musim dingin. Mustahil orang-orang Yahudi
menjaga ternak-ternaknya yang dilepas di padang di malam hari ketika bulan Desember. Sebab awal Oktober, karena musim hujan dan musim dingin tiba, mereka pasti memasukkan ternaknya di kandangnya. Adapun kalau Oktober sampai awal Januari itu musim dingin. Nah, sekarang kalau kita umroh ke Saudi sana, Makkah yang sebelah selatan itu dingin. Ke utara lagi Madinah itu tambah dingin. Ke utara lagi Yerusalem tambah dingin. Ke utara lagi Eropa juga tambah dingin. Lah kalau malam hari ternak-ternak dilepas di musim dingin bisa mati itu. Nah, oleh karena itu para sejarawan dan penafsir kitab Kristen itu menyatakan paling lambat Nabi Isa Yesus lahir di awal September. Adapun Al-Quran pada surat Maryam ayat 25, Allah memberikan gambaran kepada kita kira-kira bulan apa Nabi Isa lahir, di mana dijelaskan oleh Allah pada saat Maryam haus dan lapar, maka malaikat Jibril datang menyuruh Maryam untuk menggoyang-goyang pangkal pohon kurma agar buah kurma yang masak runtuh. Betul ya? Nah, musim buah kurma sudah masak, jelas itu musim panas, bukan musim dingin. Lah kalau musim dingin buah kurma bisa masak, ya mari kita rame-rame menanam kurma di Kota Batu, di Terawas dan lain-lain. Nggak bisa, itu harus panas. Nah, oleh karena itu ulama-ulama tafsir Al-Quran banyak yang berpendapat bahwa paling lambat Nabi Isa lahir di awal bulan September, karena pertengahan September dan seterusnya sampai Januari itu musim hujan dan musim dingin. Sehingga kalau kita umroh atau haji di bulan Desember, maka kita harus siap jaket yang menghangatkan tubuh dan harus pakai pelumas minyak untuk bibir kita, karena itu resiko pecah-pecah. Kan begitu ya, bapak-bapak yang umroh di bulan Desember atau Januari itu bisa merasakan seperti itu. Saya pernah umroh di bulan Januari, ya juga agak kering gitu ya. Nah, terus kira-kira kapan Nabi Isa itu lahir? Orang Kristen nggak usah ditanya hari apa, tanggal berapa, bulan apa kelahiran Nabi Isa. Seluruh pemuka-pemuka agama Kristen tidak tahu tahun berapa Nabi Isa yang mereka sebut Yesus itu lahir. Ya, jadi nggak usah ditanya hari apa, tanggal apa, bulan apa, mereka nggak tahu. Jangankan hari, tanggal, bulan, tahun kelahiran Yesus pun mereka tidak tahu. Apa buktinya? Di antaranya satu, di dalam Injil karangan Matius, di kitab itu dijelaskan bahwa Yesus lahir pada zaman Kaisar Herodes. Kaisar Herodes itu wafat tahun 4 sebelum Masehi.
Karena di situ disebutkan Yesus lahir di zaman Kaisar Herodes, berarti paling lambat Nabi Isa lahir pada tahun 4 sebelum Masehi. Sedangkan menurut Injil karangan Lukas, Yesus lahir saat sensus penduduk pertama di Yudea atau untuk penduduk Yahudi atas perintah Kaisar Agustus. Sensus penduduk itu dalam catatan Romawi tertanggal tahun 7 Masehi. Lah, kalau menurut Matius 4 sebelum Masehi, itu paling lambat lahirnya Yesus. Sedangkan menurut Lukas, Yesus lahir sekitar tahun 7 Masehi. Manakah yang benar? Saya kira dua-duanya salah. Nah, Paus Benediktus, Paus yang mengundurkan diri kemudian diganti oleh Paus Fransiskus sekarang, dalam bukunya Jesus de Nazareth, itu buku yang berbahasa Inggris, berbahasa Jerman, yang berbahasa Inggris, Jesus of Nazareth. Saat peluncuran buku ini atau launching buku ini, Paus Benediktus menyatakan penetapan Yesus lahir pada tahun 1 Masehi itu merupakan kesalahan. Yesus ditetapkan lahir tahun 1 Masehi oleh seorang rohib Kristen yang bernama Denis Le Petit atau Denis de Small. Penetapannya pada tahun pada tahun 556 Masehi. Nah, ini Paus secara tegas menyatakan itu. Lah, ketika Paus ditanya, terus tahun berapa Yesus lahir? Sang Paus Benediktus menyatakan beberapa tahun sebelum 1 Masehi. Tepatnya tidak tahu. Apalagi kalau mereka ditanya hari, tanggal, dan bulan, jelas tidak tahu. Lah terus tanggal 25 Desember itu hari kelahiran siapa? Kok Yesus ditetapkan lahir tanggal 25 Desember? Yang jelas mereka memang tidak tahu. Lah terus ditetapkan itu karena apa? Dalam pandangan astronomi, pada tanggal 21 Maret posisi matahari berada di Khatulistiwa pas, begitu pula tanggal 23 September. Tanggal 22 Juni posisi matahari, tanggal 21 Juni posisi matahari tepat di atas garis lintang utara. Nah, kemudian 23 September posisinya tepat di Khatulistiwa. Ketika matahari bergerak menuju ke garis lintang selatan, para penyembah dewa matahari berkeyakinan dewa matahari menuju kepada kematiannya. Penyembahan kepada dewa matahari ini marak di seluruh dunia. Nah, ketika bergerak ke selatan, belahan bumi sebelah utara mengalami musim dingin. Hong Kong sekarang ya mencapai 16 derajat, apalagi kemudian Cina, Rusia,
Eropa tambah dingin. Nah, pada tanggal 22 Desember posisi matahari tepat di atas garis lintang selatan. Pada tanggal 24 matahari sudah mengarah ke utara, sehingga tanggal 25 diyakini anak dewa matahari lahir kembali. Mereka merayakan dengan sukaria di mana-mana. Anak dewa matahari yang diyakini oleh orang-orang Persia yang sekarang Iran itu dinamai Dewa Mitra. Di Syria dinamai Dewa Tammuz. Kemudian kalau di Mesir dengan versi mitos yang sedikit berbeda, Dewa Horus menikahi Dewi Isis, melahirkan Dewa Osiris, dan ini adalah anak dewa matahari. Kita di Yunani mengenal mitos anak dewa Zeus yang kemudian menjadi dewa, menikahi wanita manusia, melahirkan banyak anak-anak dewa, termasuk dewa Bakus, dewa Dionysus, dan dewa-dewa lainnya. Nah, ketepatan Nabi Isa itu adalah Nabiullah, utusan Allah, yang dalam berdakwah dibekali dengan berbagai mukjizat. Bisa menghidupkan orang mati, orang buta bisa melihat, orang sakit kronis bisa sembuh, makanan sedikit menjadi banyak, yang tidak habis dimakan orang banyak juga. Setelah Nabi Isa tidak ada, saya nggak ngomong Nabi Isa sudah mati atau masih hidup, itu urusan lain, pembahasan lain itu. Kalau pas ada momen libur kematian Isa Al-Masih, itu nanti bisa kita bahas. Nah, karena Nabi Isa punya mukjizat yang luar biasa, setelah Nabi Isa tidak ada, berita kehebatan mukjizat Nabi Isa ini didengar oleh para penyembah dewa-dewa itu. Akhirnya Nabi Isa dianggap sebagai anak dewa. Nah, sampai kemudian berkembang karena pada masa itu Yahudi dikuasai oleh Romawi. Bahasa Yunani begitu menyebar luas. Maka tidak heran kemudian 4 kitab Injil yang pertama kali ditulis dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani maupun bahasa Aromi, tapi bahasa Yunani. Oleh karena itu tidak usah heran kalau dalam bahasa Arabnya itu namanya Isa. Kalau bahasa Arom, bahasa komunikasi sehari-hari yang dipakai oleh Nabi Isa, dan juga bahasa Ibrani itu Yisa. Jadi kalau bahasa Arab alif, kalau dalam bahasa Ibrani itu Yod. Ya, Israel, Yisrael, Ishak, Yitzhak, ada Yitzhak Samir, Yitzhak Rabin itu. Ishak, Yitzhak, Ismail, Yismail. Bukan Ismail tapi Yismail. Orang Jawa sering gitu ya, Nah, kalau di lingkungan Timur Tengah itu disebut Isa atau Yisa, bergeser keyakinan ini ke dibawa oleh Romawi. Dalam bahasa Yunani di sana ada
Zeus, maka tidak usah heran terpadu kalimatnya, terjadi asimilasi bahasa, akhirnya menjadi Yesus. Ada Yesus. Sama. Kalau di sana ada Kristus, maka di India kita mengenal anak dewa Krishna yang beranak dewa Wisnu yang bernama Krishna. Di Yunani Kristus, Latin Christos, sama. Nah, kalau pengikut Nabi Isa menyembah Allah, mereka sunat, sholat, mengharamkan babi. Sedangkan orang-orang yang terbiasa menyembah dewa matahari, mereka tidak sunat, suka makan babi. Yang kemudian setelah Nabi Isa ini dipertuhankan oleh mereka, disembah oleh mereka, nah ini yang repot. Kalau di dalam Injil karangan Lukas pasal 2 ayat 21 diceritakan, setelah hari ke-8 dari kelahirannya, ia harus disunat dan diberi nama Yesus. Nah, terus bagaimana? Penyembahnya tidak sunat, yang disembah sunat. Maka Paulus, pendiri agama Kristen, membuat ajaran menghapus kewajiban sunat. Kemudian pada surat kiriman Paulus kepada jemaatnya di Galatia, yang dalam kitab suci mereka hanya disebut Galatia, pasal 5 ayat 2, di situ suratnya Paulus berbunyi, aku Paulus mengatakan kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Sehingga orang Kristen nggak sunat. Lah terus mereka ternyata sekarang banyak yang sunat. Mereka beralasan ini demi kesehatan. Sehingga mereka nabrak ajaran kitab sucinya sendiri. Suatu hari, tepat hari Sabtu tanggal 20 Maret tahun 2011, setelah saya jalan-jalan di kota Luzern. Kota Luzern itu kota tercantik di Eropa, itu masuk wilayah negara Swiss. Nah, siang hari saya ditanya sama supir, Pak Masud, pulang ke Wisma KBRI atau ke kantor KBRI? Ya, KBRI Bern, ibu kota Swiss. Saya balik bertanya, kenapa harus ke kantor? Kan ini hari Sabtu, libur. Ada bedah buku. Buku apa saja? Di antaranya buku yang ditulis oleh seorang pastor yang dulu lama tinggal di Indonesia, namanya Pastor Franz Dahler. Bukunya yang berbahasa Indonesia berjudul, di antaranya berjudul Asal dan Tujuan Manusia, kemudian Evolusi Manusia, diterbitkan oleh penerbit Katolik Jogja, yaitu Canisius. Nah, buku yang dibedah ini berbahasa Jerman, De Indozeller. Nah, saat bedah buku, sang pastor namanya Franz Dahler ini mengatakan, dia dari Swiss juga, dia mengatakan pastor dilarang menikah. Tetapi meskipun saya pastor, saya sudah menikah dan punya anak satu. Istrinya bernama Francisca dari Palembang. Usai bedah buku, dia mendekati saya, menjabat tangan saya. Terus saya goda, tadi Pak Fran bilang pastor nggak boleh menikah dan Pak Fran menikah. Sekarang Pak Fran belum sunat, bisa jadi besok sunat. Apa jawabannya? Dia menjawab, sunat itu higienis dan menyehatkan.
Saya sarankan pemuda-pemuda Kristen untuk sunat. Saya ngelanjutkan pertanyaan, terus Pak Fran kapan sunat? Jawabannya, saya kan sudah tua, yang muda-muda saja yang sunat. Akhirnya saya nyeletuk, Pak Fran, kalau pemuda-pemuda Kristen sunat, maka dia akan masuk neraka menurut keyakinan Kristen. Kaget dia, kok bisa? Iya, sebab mereka melanggar ajaran Kristen sendiri. Kan Paulus mengatakan pada Galatia pasal 5 ayat 2, jikalau kamu menyunatkan dirimu, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Jadi nggak ada artinya dia beragama Kristen menyembah Yesus. Yesus nggak akan menjadi penjaminnya. Langsung dia marah-marah dengan mengatakan, apa itu Paulus? Siapa itu Paulus? Nah, saya tertawa sambil saya katakan, Pak Fran, menurut keyakinan Kristen, Paulus itu kan rasulnya Yesus. Anda kok malah menolaknya. Tapi dia bersikukuh dengan mengatakan, pokoknya sunat itu higienis dan menyehatkan. Nah, itu. Saya sarankan pemuda-pemuda Kristen untuk sunat. Terus Bu Nurul, istri kepala konselor KBRI, mendekati kami berdua dengan mengatakan, Pak Fran sunat, masuk Islam, masuk surga. Kalau ndak sunat, tetap Kristen, masuk neraka. Akhirnya dia manggut-manggut. Dan kemudian ada orang Kristen yang dekati pastor ini mengatakan, sore ini ada pengajian di Wisma KBRI. Pastor bisa ikut. Ternyata dia ikut. Wah, saya boleh ikut. Boleh. Dia tidak tahu yang ngisi pengajian itu saya. Judulnya mengagetkan, kesalahan kitab suci Kristen. Tambah. Nah, untuk kelanjutan dialognya saya ceritakan di lain waktu karena ini masalah Natal. Saya kembalikan lagi bahwa kalau Yesus sunat, penyembahnya tidak sunat, pengikut Yesus itu sunat. Yesus mengharamkan babi. Pengikut-pengikut Yesus yang biasa kita sebut Khawari itu juga tidak mau makan babi karena hukumnya haram makan babi. Sedangkan penyembah Yesus yang beragama Kristen ini suka babi. Lah terus bagaimana? Dibuatkanlah ayat. Di mana ayat yang menghalalkan babi? Tidak hanya babi, pokoknya segala makanan tertulis dalam Injil karangan Markus pasal 7 ayat 18 dan 19. Di situ disebutkan, katanya Yesus berkata, tidak tahukah kamu bahwa segala yang dari luar masuk ke dalam perut tidak menajiskan, karena ia hanya masuk dari mulut, ya, lalu ke perut, kemudian dibuang ke jamban. Bahasanya begitu, kasar. Nah, kalau segala sesuatu yang dari luar masuk ke mulut tidak menajiskan, oleh karena itu tidak usah heran. Berarti orang Kristen boleh minum baygon, boleh minum air comberan, boleh minum racun dan lain sebagainya. Ya, oleh karena nggak usah heran kalau hari Sabtu begini di Manado, apalagi pada Ahad pagi, banyak orang yang kecemplung got itu banyak. Karena apa? Ya, mabuk-mabukan itu. Ya, ditomohon pasar ekstrim, ya, sate tikus, kemudian daging ular, daging anjing, dan lain sebagainya. Ya, karena ajarannya memang begitu. Nah, selanjutnya Yesus disebutkan pada Lukas pasal 22
ayat 40 sampai ayat 43, Yesus itu sholat, di antara rukun sholatnya adalah sujud. Lah coba penyembah Yesus, mana bisa sujud nanti ke tatap kursinya yang di gereja? Tidak bisa. Nah, di antaranya karena mereka tidak tahu peri kehidupan Nabi Isa, tidak tahu Nabi Isa itu lahir tahun berapa, maka hari kelahiran anak Dewa Matahari, ketika matahari ke arah utara, balik dari lintang selatan itu ke arah utara, sebagai hari kelahiran anak Dewa Matahari, dijadikan sebagai hari kelahiran Yesus. Harinya, yang istilahnya orang Inggris Sunday, hari Ahad, itu singkatan dari sun, matahari, D adalah hari. Bahasa Belandanya zondag, zon itu matahari, dag adalah hari. Bahasa Italianya sontak, son itu matahari, tak adalah hari. Portugisnya adalah Domingos. Domingos itu kemudian yang artinya adalah hari kelahiran dewa kita, ya, atau hari kelahiran Tuhan kita. Domingos menjadi bahasa Indonesia minggu. Jadi minggu itu artinya hari kelahiran Tuhan kita. Lah kalau kita mengatakan minggu berarti kita musyrik. Bahkan bisa cenderung ke arah kekafiran lidah kita ini. Nah, siapa yang membuat pemurtatan bahasa Indonesia ini? Ya mereka-mereka itu. Saat itu mereka mencetak besar-besaran kalender yang kemudian disebar di kalangan umat Islam. Karena kita dulu suka kalender, ya langganan-langganan toko kita itu kan orang-orang non-muslim. Dikasih kalender gratis, seneng kita. Hari Ahad diganti dengan hari Minggu. Itu hari istimewanya orang Kristen, hari liburnya, dan mereka menyembah Yesus. Ini. Jadi hari Ahad dijadikan hari kelahiran Yesus itu, yang kemudian orang-orang Kristen pada hari itu menyembah Yesus, ya di gereja-gereja itu. Itu sebenarnya. Jadi ini sejarahnya. Mohon maaf, ini sampai jam berapa? Ini sudah jam 5. 5.20 ya. Ya, saya singkat saja. Bolehkah kita mengucapkan selamat Natal? Di YouTube itu ada rekaman dialog kami, dialog Islam Kristen, tanggal 17 Desember, yang waktu itu materinya apakah Yesus itu Kristus. Nah, ada pihak Kristen yang bertanya, mengapa orang Islam tidak mau menjawab salam dari orang-orang Kristen? Saya katakan orang Kristen itu sebenarnya menurut kitab sucinya dilarang memberi ucapan salam, dilarang memberi ucapan selamat kepada non-Kristen. Hanya saja ayat ini disembunyikan oleh pendeta-pendeta, dan bisa jadi memang pendeta tidak tahu ayat ini. Termasuk saya tuding pendeta-pendetanya, ada 3 pendeta, diantaranya pendeta Dr. Cahyadi Nugroho. Saya tuding termasuk pendeta Dr. Cahyadi Nugroho ini yang nggak tahu ayatnya, saya bilang gitu. Atau tahu tapi disembunyikan. Nah, terus saya katakan di mana letak ayat larangan memberi salam itu? Saya diam sejenak biar mereka penasaran. Ya, dihadiri banyak, lebih dari 2.000 orang di auditoriumnya Universitas Negeri 11 Maret Surakarta itu.
Selalu saya katakan, ayat larangan orang Kristen memberi ucapan salam atau selamat itu tertulis pada surat kiriman Yohanes. Ada Injil karangan Yohanes, ada surat kiriman Yohanes kedua, pasal 1 ayat 10 dan 11 yang berbunyi, jikalau seorang datang kepadamu dengan tidak membawa ajaran ini, ya, tidak membawa iman Kristiani, maka janganlah kamu menerima dia ke dalam rumahmu, dan janganlah kamu memberi salam kepadanya. Sebab siapa yang memberi salam kepadanya, berarti ia akan mendapatkan bagian dari perbuatannya yang jahat atau yang sesat. Ini ayatnya. Lah, ada larangan orang Kristen memberi ucapan salam atau selamat, apalagi menerima. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kita, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan sekali-kali kamu memulai mengucapkan salam pada orang-orang Yahudi dan orang Kristen. Hadisnya jelas. Mereka ada larangan, kita juga ada larangan. Lah anehnya ada ya tokoh-tokoh agama, kadang sudah bergelar profesor, doktor dan lain-lain, itu mengatakan ya kelompok aliran iblis liberal itu kan begitu. Mengatakan mengapa kita ini mengharamkan mengucapkan Natal, selamat Natal pada Nabi Isa. Padahal Allah mengucapkan selamat Natal pada Nabi Isa. Tertulis di dalam Al-Quran pada surat Maryam ayat 33 yang berbunyi, wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'asu hayya. Keselamatan atas diriku, kesejahteraan dan kedamaian atas diriku di hari aku dilahirkan dan di hari aku dimatikan dan di hari aku dibangkitkan hidup lagi. Berarti kan ada ucapan selamat hari kelahiran Isa. Isa itu Yesus. Berarti Allah sendiri memberi ucapan selamat Natal. Nah, sekarang kita kembalikan lagi, memang menurut arti bahasa Natal adalah hari kelahiran. Tapi ini sudah menjadi istilah bagi orang Kristen dan bagi siapapun. Kalau Natal itu image kita, tasawur kita, ya, mesti arahnya ke Kristen. Ke keyakinan Kristen, Natal adalah hari kelahiran Yesus ke dunia sebagai anak Tuhan, sekaligus Tuhan, penebus dosa dan juru selamat manusia. Padahal di Al-Quran ini disebutkan, jangan dipotong pada ayat 33 saja, tapi lihat sebelumnya, mulai ayat 30. Allah mengkisahkan kepada kita bahwa saat di buaian Nabi Isa itu berkata, inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Allah memberi aku Injil dan menjadikan aku sebagai seorang nabi dan menjadikan aku sebagai manusia, ya, menjadi berkah di lingkungan saya, di sekitar saya, di mana aku berada. Dan Allah memerintahkan aku untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat selama hidupku, dan aku harus berbakti kepada ibuku. Dan Allah tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka.
Nah, Nabi Isa menyatakan karena sebagai hamba Allah, utusan Allah, berdoa kepada Allah, wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Mudah-mudahan aku senantiasa mendapatkan kedamaian di hari aku dilahirkan, di hari aku dimatikan, dan di hari aku dibangkitkan hidup lagi. Jadi bukan dalam konteks Yesus sebagai anak Tuhan sekaligus Tuhan. Nah, ingat, ucapan itu ada konsekuensinya. Yang namanya selamat itu berarti, kalau kita mengucapkan selamat berarti kita mendukung, mendoakan, menyetujui, dan mengharapkan. Selamat ya, sukses. Ya, kita mengharapkan supaya orang yang kita beri ucapan selamat itu sukses. Selamat sampai jadi Pak Lurah, berarti kita menyetujui, mendukung kalau teman kita jadi Pak Lurah. Lah kalau kita selamat Natal berarti selamat ya Yesus menjadi lahir sebagai anak Tuhan sekaligus Tuhan. Lah kalau kita sudah demikian, hati-hati. Ucapan punya konsekuensi. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada waktu menikah tidak cukup kita hanya tanda tangan akte pernikahan, titik. Tidak bisa. Harus ada ucapan ijab kabul. Kita tidak bisa ada orang masuk Islam, cukup surat pernyataan, kemudian tanda tangan bermartai, enggak bisa. Harus dengan lisannya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Enggak bisa hanya tanda tangan. Ucapan punya konsekuensi hukum. Nah, ketika kita mengucapkan selamat Natal, sama saja kita menyetujui Yesus lahir ke dunia sebagai anak Tuhan sekaligus Tuhan. Maka ingat, pada surat Al-Maidah ayat 72, Allah berfirman, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Wa qala al-masihu ya bani Israil ubudullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansor. Sungguh telah kafirlah orang yang menyatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih Isa. Padahal Al-Masih Isa putra Maryam ini menyatakan, hai Bani Israel, sembahlah Allah. Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah, maka Allah mengharamkan dia masuk surga dan tempatnya adalah neraka. Dan tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang zalim. Maka siapa saja yang mengucapkan selamat Natal, kalau menurut ayat ini jelas itu mengucapkan kekafiran. Kafir, musyrik, zalim. Nah, apalagi kemudian ada keyakinan Tuhan Bapa, Tuhan Putra, dan Tuhan Roh Kudus. Pada Al-Maidah ayat 73, kelanjutan dari ayat tadi, laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalasa. Sungguh telah kafirlah orang yang berkata bahwa Allah salah satu oknum Trinitas. Ya, dan ayat Trinitas adalah ayat palsu yang baru ditulis pada tahun 1520 Masehi. Ya, baru ditulis tahun 1520 Masehi. Tertulis di mana? Yaitu pada surat kiriman Yohanes pertama, pasal 5 ayat 6 sampai ayat 8 yang berbunyi, inilah dia yang datang dengan air saja, dengan air dan darah.
Yesus Kristus. Ia tidak hanya datang dengan air saja, melainkan ia datang dengan air dan darah, dan rohlah yang memberi kesaksian karena roh adalah kebenaran. Ada 3 yang memberi kesaksian yang berbahasa Indonesia, ada 3 yang memberi kesaksian buka kurung di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya menjadi satu, yang ayat 8, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, tutup kurung, roh dan air dan darah, dan ketiganya menjadi satu. Ayat ini diakui oleh gereja sedunia, ayat tambahan yang baru ditulis pada naskah berbahasa Yunani tahun 1520 Masehi. Apa yang dinyatakan oleh Al-Quran terbukti semua. Nah, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan-keyakinan Kristen, doktrin-doktrin Kristen, ajaran-ajaran Kristen itu adalah ajaran warisan dari agama-agama kafir kuno. Yang tadi sudah saya jelaskan ya tentang anak dewa. Surat At-Taubah ayat 30, Allah berfirman, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasarul masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru. Ya. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru qatalahumullahu anna yufakun. Orang Yahudi berkata Uzair putra Allah. Orang Kristen berkata Al-Masih Isa adalah putra Allah. Itulah ucapan mereka yang asal bunyi. Istilah orang Surabaya yaiku cangkem yang jeplak. Mereka itu mewarisi, mengadopsi, melestarikan keyakinan-keyakinan kafir kuno, purba. Allah melaknat mereka atas penyimpangan mereka ini. Jelas. Nah, termasuk tahun baru. Mengapa mesti tahun baru digandeng dengan Natal? Selamat Natal dan tahun baru. Ingat, tahun baru Masehi adalah dulu awalnya memperingati hari pemberitahuan malaikat Jibril pada Bunda Maria bahwa Bunda Maria akan melahirkan seorang anak Tuhan bernama Yesus. Tadi sudah saya ceritakan ayatnya Lukas pasal 1 ayat 28 sampai 33. Yang menurut keyakinan Kristen pemberitahuan malaikat kepada Bunda Maria ini tertanggal tanggal 25 Maret. Makanya disebut di Annunciation Day, hari pemberitahuan. Itulah asal tahun baru Masehi tanggal 25 Maret. Sedangkan 1 Januari itu adalah peringatan perayaan orang-orang Romawi memperingati kelahiran Dewa Janus. Perayaannya luar biasa meriah karena ini kan kekaisaran Romawi itu. Nah, sedangkan perayaan peringatan tahun baru Masehi yang jatuh tanggal 25 Maret sepi. Nah, karena kalau meriah dengan 1 Januari Romawi ini, perayaannya ini kalau Romawi ini diselenggarakan pertama kali tahun 145 sebelum Masehi. Nah, karena kalah meriah dengan perayaan kelahiran Dewa Janus, maka Paus Gregorius, kita ini kan ngikuti kalender Masehi sistem Gregorius kan, ada apa tahun kabisat ya di Februarinya itu kita dulu waktu belajar sejarah dunia hanya disebutkan Gregorius. Gregorius itu paus ya. Paus Gregorius pada tahun 1568
mengalihkan dari 25 Maret ke 1 Januari. Biar meriah sekalian tumpangi kemeriahan kelahiran Dewa Janus. Diubah ke 1 Januari. Lah 1 Januari memperingati apa? Kata Paus Gregorius, memperingati kelahiran Yesus. Loh kan sudah 25 Desember. 25 Desember itu kan juga bukan kelahiran Yesus. Ya enggak apa-apa. Katanya, biar punya banyak kelahiran Yesus. Kalau Kristen Ortodok Timur memperingati kelahiran Yesus 17 Desember. Yang mayoritas 25 Desember. Kristen Koptik Mesir 6 Januari. Lah tengah-tengahnya antara 25 Desember 6 Januari, ya udah 1 Januari. Lah ternyata dengan namanya tahun baru Masehi digalakkan begitu umat Islam, apa yang terjadi? Ikut-ikut merayakan, bahkan masjid dipakai untuk lahan memeriahkan tahun baru Masehi. Ada istilah muhasabah akhirus sana, renungan akhir tahun. Bahkan di Masjid Besar Surabaya, sebelum saya ngisi pengajian ba'da maghrib itu, ya usai sholat sunnah ba'diyah, ada pengumuman, jamaah sekalian, insya Allah besok tanggal 31 Desember hari Sabtu kita, ya persis begini, ya persis. Saya kan hari Jumat tanggal 30 ngisi pengajiannya ba'da maghrib, pengumumannya tanggal 30 dengan memberitahu hari Sabtu tanggal 31 Desember kita menyelenggarakan sholat tahajud berjamaah dalam rangka menyambut tahun baru Masehi. Lah di hati saya tepak iki ono ulo marani gepuk. Itu ya, kita nggak usah merayakan ini tahun barunya Kristen, ya. Jangan katakan ini tahun baru umum, ndak. Tahun baru Kristen ini. Ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, la tattabi'unna sinina alladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in walau dakhalu fi khuzridabin la ittaba'tumuhum. Sungguh kamu nanti akan mengikuti perbuatan, perilaku, peradaban, ya, budaya orang-orang sebelum kamu terseret mengikutinya sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, meskipun mereka mau ke lubang dzab, binatang mirip biawak, ya, kamu mengikuti mereka. Kemudian sahabat bertanya, al Yahuda wan Nasara ya Rasulullah, apakah kami mengikuti orang Yahudi dan Nasrani wahai Rasulullah? Jawaban Rasulullah, faman, kamu mengikuti siapa lagi? Hati-hati kita. Naudzubillah min dzalik. Karena waktunya sudah jam 5.20, berarti sudah habis. Iya. Iya. Maaf kesepakatan. Ditambah apa enggak waktunya? Ditambah ya. Tadi dikatakan bahwa ucapan itu mempunyai konsekuensi hukum. Iya betul. Zaman sekarang kan banyak WA. Iya. Nah, itu kan tidak diucapkan tapi ditulis, itu gimana Ustaz? Terima kasih. Di WA ya sama saja. Sama, malah ini di pengadilan lebih kuat itu. Tertulis soalnya. Lah, memang ada sering terjadi pertanyaan, Ustadz, bagaimana kami ini mu'alaf, keluarga kami dari non-muslim, diantaranya Kristen. Banyak dari Kristen bertanya, bolehkah saya mengucapkan selamat Natal, bolehkah kami menghadiri perayaan itu? Ataukah bolehkah kami datang menghadiri undangan dari keluarga kami untuk open house perayaan Natal? Kan gitu. Mesti nih. Terus kita sebagai orang muslim, pegawai negeri, ada atasan kita
beragama Kristen, atau bawahan kita beragama Kristen, atau teman kerja kita, partner kita Kristen. Kan gitu kan? Terus bagaimana kita? Apalagi orang Jawa, sudah dibaca oleh mereka, orang Jawa itu tenggang rasanya tinggi, tepos liro, kan gitu. Gak temekoan istilahnya. Kan gini. Sudah dibaca oleh mereka, makanya dipaksakan. Termasuk melalui penguasa supaya orang-orang Islam mau mengucapkan selamat Natal, terutama pegawai negeri. Nah, yang pertama tadi sudah saya katakan haram mengucapkan selamat Natal karena memiliki konsekuensi hukum dari sisi akidah dan syariah. Lalu bagaimana kalau kita langsung disodori dengan tangan mereka terus mengatakan selamat Natal ya Pak ya? Apa jawaban kita? Jawablah, mudah-mudahan atau semoga Allah memberi petunjuk kebenaran kepadamu. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Ucapan yang sangat elegan, dan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita pada surat Al-Furqan ayat 72. Nah, pada surat Al-Furqan itu bisa kita lihat mulai ayat yang berbunyi Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya. Nah, sampai ayat 72 di antara karakter pribadi orang-orang yang menjadi hamba Allah itu adalah walladzina la yashhaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kiroma. Dan orang-orang yang tidak memberi kesaksian palsu, orang-orang yang tidak menolong, membantu hal-hal yang bersifat azur. Para ulama tafsir, kita buka kitab-kitab Babon dulu, ya kitab Tobari, Qurtubi, sampai Ibnu Katsir, sampai yang berbahasa Indonesia, Profesor Quraish Shihab itu mengatakan pengertian azur itu adalah kemungkaran, kebatilan, kemusyrikan, dan hal-hal yang buruk. Nah, itu azur. Adapun kata yashhadun berasal dari kata syahada. Menurut arti asalnya, artinya adalah menghadiri, menolong, menyaksikan. Maka sebagai orang-orang hamba Allah itu mereka tidak menghadiri, tidak menyaksikan hal-hal yang bersifat azur ini. Tidak memberikan pertolongan pada hal-hal yang azur ini, tidak membantu. Ya. Wa idza marru bil lagwi marru kiroma. Dan apabila mereka mengabaikan ya hal-hal yang bersifat sia-sia, nggak ada artinya itu, atau apalagi yang membuat dosa, menimbulkan dosa, mereka melaluinya secara elegan. Kiroma itu mulia, elegan, secara terhormat. Ya. Jadi kita memberikan balasan jawaban secara elegan, di mana surat Al-Furqan tentang kriteria karakteristik hamba Allah itu, yaitu tadi Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka berjalan di bumi ini secara santun, ya, mulia, beradab. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila mereka dikasih omongan-omongan yang menyakitkan,
yang omongan-omongan jahiliyah, jahil, ya, orang-orang yang itu qalu salama, mereka memberikan jawaban, memberikan balasan ucapan secara menyejukkan, damai. Ya, menyejukkan, kok usah marah-marah gitu, enggak. Mudah-mudahan mereka yang seperti itu bisa diberi petunjuk oleh Allah. Ya, saya kira itu, mohon maaf kebablasan berarti 10 menit ini. Ya, mohon maaf. Iya ya. Tentang kitab Injil Barnabas sama Injil sekarang itu sama enggak? Iya. Gini, banyak memang umat Islam ini memang perlu mengkaji masalah ini karena memang banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Saya beri penjelasan gini. Satu, pada surat Ali Imran ayat 3 dan 4 Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika, Ali Imran ayat 3 dan 4 itu, coba, Nazala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Saya putus di situ. Nah, di situ disebutkan Allah menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad dengan hak yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan Allah menurunkan kitab Taurat dan Injil. Ya, begitu ya. Di mana kitab Taurat dan Injil sebelum Al-Qur'an ini menjadi petunjuk bagi manusia. Lah, Taurat dan Injil sekarang ini, yang Taurat orang-orang Yahudi sampai sekarang memberlakukan sebagai kitab sucinya. Orang-orang Kristen juga mengakui Taurat yang sekarang ini menjadi bagian dari kitab sucinya, tetapi mereka menyatakan ini perjanjian lama, tidak diberlakukan. Yang diberlakukan adalah perjanjian baru. Orang Yahudi marah. Kamu jangan ngomong ini perjanjian lama, sampai sekarang ini kami berlakukan. Dan orang Yahudi mengatakan perjanjian baru yang dipegang oleh orang Kristen itu adalah kitab yang sesat dan menyesatkan. Dhallu wa adhallu istilahnya. Nah, sekarang kalau dalam perjanjian baru ada 4 Injil. Apakah ini firman Allah? Nah, saya beri penjelasan. Satu, tentang Taurat. Taurat yang sekarang disucikan oleh orang Yahudi dan Kristen itu bukan Taurat firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa. Beda jauh. Apa bedanya? Buktinya jelas. Satu, di bagian awal kitab Taurat Musa yang sekarang ada kesalahan fatal dan mustahil itu dari Allah. Diceritakan pada hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi siang dan malam. Pada hari kedua Allah memisahkan cakrawala dan samudra. Hari ketiga Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Tuhan menciptakan matahari, bulan dan bintang. Nah, hari pertama Allah mencipta langit dan bumi siang dan malam. Ya. Hari keempat baru Allah menciptakan matahari, bulan dan bintang. Kira-kira siang dan malam di bumi bagaimana ada kalau matahari baru tercipta pada hari keempat? Ini. Terus banyak kesalahan-kesalahan terus per halaman, tiap halaman salah sampai akhir Taurat. Yang tadi kitab Kejadian, akhir Taurat itu adalah kitab Ulangan. Di penutup kitab Ulangan ini ada kisah kematian Nabi Musa alaihissalam, tertulis pada Ulangan pasal 34 ayat 5 dan seterusnya. Pada ayat 5 dan 6 tertulis, demikianlah maka matilah Musa
hamba Tuhan itu. Ia dikubur di tentangan Bet-peor, dikuburkannya lah ia di tentangan Bet-peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Jadi sampai di hari menulis ayat penutup Taurat ini, ada cerita Nabi Musa mati. Nabi Musa, di situ disebutkan dikuburkannya lah. Apa maksud dikuburkannya lah ini? Yakni Musa dikubur sendiri oleh Allah, bukan oleh Bani Israel. Itu yang versi Masoret. Yang versi Samaria, bukan Allah yang mengubur, tapi Bani Israel yang mengubur Musa di tentangan Bet-peor. Ayat berikutnya, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Kalau orang tidak tahu kuburnya, selisih penulisan antara kematian Musa dan penulisan ayat ini, rentang waktunya berapa tahun? 50 tahun, insya Allah masih tahu. Saya ditinggal wafat ibu saya usia 4 tahun, ditinggal wafat ayah saya 7 tahun. Ya, 7 tahun. Sekarang saya usia 55 tahun. Berarti sudah puluhan tahun, anggap aja udah 45 tahun saya ditinggal wafat oleh kedua orang tua saya. Tapi saya tahu kuburnya. Lah terus ini Bani Israel kok sudah tidak tahu kuburnya, bahkan penulis ayat terakhir Taurat juga tidak tahu kuburnya. Rentang waktunya kapan? Menurut para sejarawan kitab suci Kristen sendiri, rentangnya ratusan tahun. Ini masalah kitab Taurat. Bagaimana dengan Injil? Memang Nabi Isa diberi Allah kitab Injil. Hanya saja Injilnya yang sekarang kemana? Nah, kita mengenal pada tahun 325 Masehi, saat konsili atau kongres Kristen sedunia di Nikea tahun 325 Masehi, ratusan Injil berbagai versi dikumpulkan. Antara aliran Kristen yang satu dengan aliran Kristen yang lain, masing-masing memiliki Injil. Lah terus Injil mana yang benar? Menurut aliran A, Injilku yang benar, Injilmu yang salah. Satunya lagi, Injilmu yang salah, Injilku yang benar. Nah, kita ingat tadi saya sebutkan ada pengikut Yesus, ada penyembah Yesus. Kalau pengikut Yesus berpegang teguh pada kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Hanya saja pada masa itu Nabi Isa ini di samping sebagai utusan Allah juga sebagai Al-Masih. Sebagai utusan Allah dia punya tugas 2. Ya, tugas utama 2. Apa itu? Disebutkan pada surat As-Saff. Ya, wa id qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Sebagai utusan Allah punya tugas 1, memurnikan, membenarkan, meluruskan ajaran-ajaran Taurat, di mana Taurat sudah diacak-acak oleh orang-orang Yahudi, Bani Israel, dimurnikan, dikembalikan lagi sebagaimana semula. Sehingga gerakan yang dilakukan oleh kelompoknya Nabi Isa ini disebut gerakan Khawari. Khawari itu sebenarnya bukan bahasa Arab, aslinya dari bahasa Habasyah, Ethiopia. Diarabkan, istilahnya musta'riba, diarabkan. Artinya putih. Jadi gerakan pemutihan atau purifier. Ya, purifier, gerakan pemurnian agama. Karena Nabi Isa melakukan gerakan pemurnian agama, maka Nabi Isa ini ditentang
oleh imam-imam Yahudi yang sudah terbiasa melakukan ritual-ritual, syariat-syariat, mencampur aduk ajaran Nabi Musa alaihissalam dengan ajaran-ajaran penyembah berhala. Sehingga bukan agama Bani Israel tapi agama Yahudi yang kita kenal sekarang. Ya. Sama seperti kita, kalau kita melakukan gerakan pemurnian agama Islam dari campur aduk keyakinan adat, kepercayaan agama lain jadi satu, mesti kita ini ditentang oleh tokoh-tokoh agama kita sendiri, sama. Apalagi kemudian Nabi Isa menyampaikan bahwa Nabi akhir itu bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail, bangsa Arab. Tambah marah mereka. Karena Bani Israel sudah berkeyakinan nahnu auliya'u lillahi min dunin nas. Kami ini satu-satunya umat yang dicintai oleh Allah. Manusia lain itu sama seperti hewan. Hingga sekarang orang-orang Yahudi, Zionis Israel itu menyatakan we are the chosen people. Kami adalah bangsa pilihan Tuhan. Makanya kenapa seenaknya mereka membantai orang-orang Palestina. Ini. Nah, yang kedua, Nabi Isa ini sebagai Al-Masih. Lah, kalau di tafsir-tafsir Al-Quran memang berbeda pendapat ya, tidak esensial. Tapi Al-Masih itu menurut para sejarawan Yahudi sendiri, pengertian Al-Masih itu adalah 1. Bapak bangsa, 2. Pemuka agama, 3. Panglima perang, 4. Raja, 5. Pembebas bangsanya dari cengkeraman dan perbudakan bangsa asing. Waktu itu Romawi mencengkeram Yahudi. Nah, penobatan untuk menjadi Al-Masih, pembebas bangsanya, pemuka agama, bapak bangsa, caranya bagaimana? Diolesi, diurapi dengan minyak suci Yahudi. Makanya disebut Al-Masih. Diurapi atau diolesi, dilumuri. Nah, karena dia sebagai pembebas bangsanya, dia diincar oleh Romawi, penguasa Romawi, sehingga penguasa Romawi dengan imam-imam Yahudi ingin menghancurkan Nabi Isa ini, gerakan Nabi Isa. Di antaranya yang melakukan pemberontakan atau pioner, pemuka-pemuka, pahlawan-pahlawan pemberontakan terhadap penguasa Romawi adalah murid-murid Nabi Isa. Nah, ini diincar dan mereka berpegang teguh pada Injilnya Nabi Isa. Contohnya mohon maaf, seperti penguasa Indonesia. Ketika Ahok ya menyatakan bahwa surat apa Bapak-bapak? Ayat. Nah, itu macam-macam. Akhirnya kan apa? Orang Islam rame, kemudian ternyata penguasa mengatakan bahwa jangan memakai ayat ini sebagai landasan dalam berpolitik memimpin bangsa, memimpin masyarakat Indonesia. Jadi diberanguskan ayat itu maunya. Nah, kita yang berusaha berjuang itu diberangus. Sama kasusnya sama seperti Nabi Isa dan murid-muridnya itu ya diberangus, termasuk Injilnya Nabi Isa diberangus. Jadi ini ceritanya. Jangankan dulu yang teknologi membuat buku, ya kalau sekarang saya 2 pekan sudah selesai buku 50.000 buku selesai dalam 2 pekan selesai. Lah dulu untuk buku sulit itu diberangus. Sedangkan Injil-Injil yang lain banyak, ada Injil Bartolomeus, Injil Maria, Injil Yudas, Injil Barnabas, Injil Fayum, Injil Thomas dan lain-lain dinyatakan tidak sah. Mereka menyebutnya apokrif, hidden from people, disembunyikan dari manusia. Dan yang dianggap Injil yang sah
Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai sekarang ini. 47 Injil yang masih ada salinannya lolos dari pembakaran dan pembinasaan dinyatakan apokrif sampai sekarang, termasuk Injil Barnabas. Ya, saya kira itu sudah jam 6. Ya, kalau urusan kisah tentang Injil nanti insya Allah kita memberikan mengenal kitab suci Kristen. Ya, saya kira itu. Mohon maaf. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.